Film ini diawali dengan seorang ibu yang membawa kabur kedua anaknya. Entah apa masalahnya, pria berseragam putih mengejar mereka di kawasan perbukitan. Lalu sang ibu menyuruh kedua anaknya yang bernama Jack and Jill untuk segera pergi ke puncak bukit. Dengan membawa ember aluminium, kedua bocah ini pun menuruti perkataan ibunya dan langsung menuju puncak bukit. Sementara itu, sang ibu berusaha menghadang orang yang sedang mengejarnya. 15 tahun berlalu, seorang reporter cantik bernama Jenny ditugaskan untuk meliput sebuah perbukitan di mana bukit tersebut sering terjadi kasus orang hilang. Setelah cukup lama berkeliling, Jenny menemukan sebuah ember aluminium. Kayaknya kenal nih ember siapa ya? Lanjut. Tanpa terasa, pencarian berita Jenny malah membawanya asruk-asrukan ke dalam hutan yang lebat. Ia pun mulai merasa dirinya sedang tersesat. Apa itu? Jenny pun mulai khawatir. Tiba-tiba saja, orang misterius itu menyolok punggung Jenny hingga rembes. Ternyata setelah 15 tahun mondok di bukit, Jack dan Jill sang psikopat bersaudara masih eksis. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih kepada seorang wanita patah hati yang bernama Eden. Untuk mengenang kematian pacarnya, wanita Inggris ini berencana untuk camping di bukit bersama teman-temannya. Tak lama kemudian, Eden dijemput oleh temannya yang bernama Tem. Ia pun berusaha menghibur Eden yang tidak bisa move on atas kematian mendiang pacarnya. Kemudian Tem mengajak Eden untuk secepatnya pergi ke bukit karena teman-teman mereka sudah menunggu. Singkat cerita, Eden dan Tem bertemu dengan 3 temannya yang lain. Terlihat mereka pun senang karena bisa berkumpul lagi seperti dulu. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung menuju penginapan untuk bersiap camping esok hari. Singkat waktu, malam pun tiba. Sambil menikmati suasana, Greg menceritakan alasannya memilih perbukitan ini untuk bercamping. Selain tempatnya yang indah, kawasan perbukitan ini termasuk dalam deretan wisata terbaik di negara Inggris. Namun tak cuma itu, Greg juga menceritakan sisi kelam dari perbukitan ini, di mana 15 tahun yang lalu ada seorang pasien rumah sakit jiwa yang kabur bersama kedua anaknya. Di mana kejadian tersebut adalah pengejaran seorang petugas RSJ di scene awal tadi. Greg pun menjelaskan Jack dan Jill adalah anak hasil pengadukan bebas dari hubungan sedara. Keadaan itu pun membuat mereka selalu mengalami perlakuan kasar dari para petugas RSJ, hingga sang ibu akhirnya membawa kabur anak-anaknya ke perbukitan. Dan sampai sekarang orang-orang tidak mengetahui nasib Jack dan Jill seperti apa. Sementara menurut rumor yang beredar, terkadang mereka selalu terlihat di salah satu lembah di kawasan perbukitan. Karena malam sudah larut, Greg pun mengakhiri cerita seramnya. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan kembali ke kamarnya masing-masing. Di keesokan harinya, terlihat 2 kewe seksoi mendatangi papan pengumuman di pintu masuk perbukitan. Rupanya mereka sedang mencari Jenny sang reporter yang kemarin dicucuk itu loh. Setelah memasang selebaran, mereka mencoba mencari Jenny ke atas bukit. Belum lama asruk-asrukan, mereka pun menemukan sosok Jill sang psikopat. Dirasa psikopat Jill adalah seorang gembel, si wanita berkepang berusaha untuk menawarkan bansos. Mendengar tawaran tersebut, Jill malah bertingkah aneh. Tanpa diduga, teman si kepang baru saja ditampol Jack. Saat sedang abret-abretan kabur, si kepang menemukan sebuah gubuk derita. Kemudian ia berusaha mencari bantuan. Namun sungguh di luar nalar, si kepang malah bertemu Jill di tempat ini. Cepat sekali.
Kemudian si Kepang yang ketakutan mencoba membujuknya untuk tidak barbar. Ya elah, saat si Kepang puyeng kronis, ia melihat temannya sedang dibawa oleh Jack. Lalu tiba-tiba, bagaikan adu kemiri, kepala si Kepang pun tak kuasa saat dicium batu. Di sisi lain, Eden dan teman-temannya baru saja tiba di pintu masuk perbukitan. Lalu mereka tak menyangka dengan banyaknya selebaran orang hilang di tempat ini. Kemudian Greg mengusulkan untuk menggunakan jalur lembah saja, karena kawasan lembah adalah rute terindah yang patut mereka lihat. Mendengar kabar tersebut, mereka semakin bersemangat untuk menjajalnya, tanpa memikirkan kasus-kasus yang ada di tempat tersebut. Guys, this is really steep. I'm wearing shoes for walking. Di tengah perjalanan, Eden merasa tidak kuat karena jalur menuju lembah sangat terjal. Ia pun menginginkan jalur lain untuk dilewati. Keinginan mendadak itu pun membuat mereka cekcok. Kemudian Greg sang leader idiot akhirnya membagi dua kelompok, di mana Tem dan Danny melanjutkan pendakian menuju lembah. Sementara Greg dan sisanya akan memutari perbukitan dengan kesepakatan bertemu di danau. Sungguh ide yang sangat buruk. Singkat waktu, malam pun poek. Tem dan Danny pun beristirahat dengan mendirikan tenda di kawasan hutan. Terlihat mereka pun menikmati suasana sepi dan hening tersebut. Akan tetapi, Did you hear that? mendengar suara tersebut, Danny menyangka itu adalah Greg si tukang ngintip. Ketika melihat psikopat Jill, Danny merasa itu adalah salah satu temannya. Dengan satu kali tampolan, Danny pun ambruk. Dan dengan mudahnya, Jill melakukan fatality. Akhirnya, Danny pun tewas di akupuntur belati. Di sisi lain, Tem merasa khawatir karena si AA belum juga kembali. Namun saat melihat seorang membawa lampu, Tem mengira itu adalah Danny. Sial sekali, setelah memukul pingsan Tem, Jack pun membawanya. Singkat cerita, Tem yang baru sadar kini sudah berada di kediaman Jack dan Jill. Dalam keadaan yang masih puyeng, ia melihat psikopat Jack sedang membawa jasad Danny entah kemana. Kemudian ia berusaha untuk kabur dari tempat ini. Namun sialnya, psikopat Jill mengetahui pelarian Tem. Ketika Tem sudah tak berdaya, Jack dan Jill membawa Tem kembali ke tempat mereka. Kemudian psikopat Jill langsung menghukum Tem. Dengan hantaman kapak kopet, Tem pun akhirnya mokan. Setelah kejadian itu, Jill membaca buku harian miliknya. Mereka pun mengenang kembali kejahatan para petugas rumah sakit yang selalu menimpa keluarganya. Jill sang kakak mengatakan kepada Jack bahwa kejahatan semacam itu hanya ada di luar perbukitan ini. Ia pun berjanji akan terus menghukum orang-orang yang datang ke bukit ini karena ia menganggap semua orang di luar bukit ini adalah orang jahat. Setelah melihat kematian ibunya, kejiwaan Jill dan adiknya pun terganggu. Di keesokan paginya, scene beralih kepada Eden, di mana kali ini mereka bersiap untuk segera menuju danau. Saat mendekati danau, mereka tidak menemukan Tem dan Danny. Kemudian Greg mengajak teman-temannya untuk mencari mereka.
Saat memasuki hutan, seorang wanita bohai bernama Lulu kebelet ngompol. Kemudian ia mencari ruyuk sebagai toilet dadakan. Beberapa menit berlalu, Eden khawatir karena Lulu tidak kunjung datang. Dan tanpa mereka sadari, psikopat Jack sudah mendapatkan Lulu. Lulu, have you finished? Setelah menampar psikopat Jack, Lulu pun lari ngabret si Edan-Edannya. Untung saja dari kejauhan Lulu bertemu dengan teman-temannya. Kemudian ia memperingatkan tentang apa yang baru saja ia alami. Mendengar kabar tersebut, Greg berinisiatif membatalkan semuanya dan menyuruh mereka untuk pulang menuju penginapan. Sesampainya di penginapan, Greg khawatir karena Lulu belum kelihatan. Kemudian ia berniat untuk mencari ke penginapan karena siapa tahu saja Lulu sudah sampai lebih dulu. Cepat sekali, psikopat Jack sudah standby dengan panah kopetnya. Saat anak panah bersarang di perutnya, Greg pun merasakan mules yang sangat hebat. Dan dengan mudahnya psikopat Jack mendapatkan buruannya. Di sisi lain, Lulu akhirnya tiba di penginapan. Kemudian mereka langsung mencari Greg di dalam penginapan yang sepi dari pengunjung ini. Kembali ke Greg, dalam keadaan yang terikat, psikopat Jill bersiap untuk melakukan aksi kopetnya. Dengan sebilah pisau, Jill mengincar cacing Greg yang kekar dan berurat. Saat Greg tak berdaya, kini psikopat Jill mendapatkan Eden. Dengan satu kali gaplokan, Eden pun pingsan. Malang sekali, dan sayang sekali si bohai Lulu akhirnya modar. Singkat cerita, Eden dan Greg sudah dibawa kembali ke rumah psikopat bersaudara. Saat para psikopat itu tidak ada di rumah, Eden yang baru sadar menemukan buku catatan psikopat Jill. Kemudian ia membaca segala penderitaan Jack dan Jill atas kematian ibunya. Lalu tiba-tiba, melihat kebrutalan psikopat Jack, Greg mencoba melawan. Akhirnya psikopat Jack kelengar. Kemudian Eden menjelaskan kepada Greg bahwa mereka berdua adalah Jack dan Jill yang pernah Greg ceritakan. Terlihat Greg pun kaget karena ternyata legenda Jack dan Jill itu nyata. Kemudian Greg mencari keberadaan teman-temannya yang lain. Tanpa diduga, Jill datang dengan pisau kopetnya. Keadaan itu pun sontak membuat Eden memikirkan cara untuk mengelabuinya. Kemudian Eden membohonginya dengan berkata, "Aku kenal ibumu kok yang baik hati itu. Kata ibumu, kamu harus melepaskanku." Mendengar bacotan Eden, psikopat Jill dengan polosnya percaya. Dirasa inilah kesempatan untuk kabur, Eden pun langsung lari bersama Greg. Lalu tiba-tiba, dengan satu lemparan pisau, Greg pun akhirnya modar. Dan kali ini Jill mengincar Eden. Untung saja Eden sudah tiba di penginapan. Kemudian Eden menjelaskan bahwa keberadaan Jack dan Jill sebenarnya sudah menjadi legenda. Bahkan legenda Jack dan Jill sudah menjadi lirik lagu anak-anak sejak dulu. Eden pun berkata, "Kembalilah ke bukit karena ibumu yang baik tidak ridho jika melihat kelakuan anaknya menjadi seperti ini." Itulah sepenggal lirik dari lagu anak-anak. Rupanya bacotan Eden manjur mengelabui psikopat Jill. Tak lama kemudian psikopat Jill pergi. Di saat itu pula Eden langsung menuju mobil untuk segera kabur dari tempat ini.
Bagaikan jurus Hokage keempat, psikopat Jack sudah standby di dalam mobil. Gimana coba? Akhirnya, Eden pun tewas saat punggungnya digelitikin pisau kopet. Setelah itu, Jack dan Jill pun kembali ke rumahnya di perbukitan. Rupanya kelakuan tersebut sudah mendarah daging dan akan tetap mereka lakukan kepada siapa saja yang mendatangi bukit tersebut. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Terjawab sudah kan siapa Jack dan Jill sebenarnya? Dan bukan merek permen ternyata. Berasal dari hubungan terlarang, Jack dan Jill lahir dari pasangan kakak beradik yang sama-sama gelo. Sudah kebayangkan komposisi DNA mereka seperti apa? Dan ketika melihat kematian sang ibu, jiwa kopet mereka pun tumbuh dan bersemi bagaikan rumput yang bergoyang. Mereka pun menganggap siapa saja yang datang dari luar bukit adalah orang yang patut mereka basmi. Dan di akhir cerita, si kopet kembar kembali ke perbukitan setelah membabat habis Eden dan teman-temannya. Berani coba camping di perbukitan itu? Coba saja.